posisi yang terenak dan terindah ya. Siang hari istirahat. Tetapi karena kita sebagai ya jabatan profesi sebagai guru atau PTK yang berada di satuan pendidikan, walaupun jamnya tidur tetap semangat mendengarkan materi ya. Materi kita selanjutnya adalah tentang bagaimana keluarga. Nah, tapi sebelum masuk saya mau sedikit refresh. Karena kalau duduk terus saya khawatir oksigen yang harus kita konsumsi dengan baik, suplai darah lancar itu terhambat gara-gara dari pagi sampai siang duduk tak gerak. Oke nih, operator kita siap, ready, kita berdiri dulu, nampaknya gerak badan supaya oksigen kita kembali ya, sehingga kita fresh kembali. Ya, ini dia. Nah, ikuti saja tanpa ragu-ragu. Ya, silakan senam pinguin. Ya. Sudah tahu. Kita hanya mengupdate saja. Apa saja sih keterlibatan keluarga? Ini di sini ada perwakilan paguyuban. Betul ya Ibu? Coba berapa orang nih yang mewakili? Satu, paguyuban keluarga ya. Coba tolong. 1, 2, 3, 4. Wah, baik. Ini adalah orang tua hebat yang nanti akan menjadi figur untuk membuka mindset orang tua. Nah, disinilah kami menggandeng mitra untuk bagaimana program kesiapan ini tepat sasaran. Nah, ya. Soalnya bukan apa-apa. Jangan disalahkan sekolah ya, baik SD maupun PAUD. Keluarga adalah madrasah pertama anak kita. Nah, kalau dulu kalau udah giliran nakal-nakal, anak siapa sekolah di mana anak ini? Nah, sekolah. Tapi begitu juara, anak siapa ini? Nah, betul nggak Bu? Iya ya. Sekarang nggak boleh lagi seperti itu. Kita harus selalu bekerja sama. Ternyata pointer saya masih di sini. Ya, baik. Banyak sekali nanti toolkit yang kita harus bedah di dalam forum komunikasi PAUD SD. Ya, salah satunya adalah bagaimana kesiapan anak, bagaimana kesiapan keluarga sendiri, lalu kesiapan sekolahnya bagaimana ya. Jadi dari jenjang PAUD SD ini 3 unsur ini juga harus ada. Untuk panduan toolkitnya kita sudah share. Nanti kalau ada yang belum, barangkali kemarin download dari drive-nya belum 100%, nanti akan di-share kembali. Nah, berikutnya toolkitnya sendiri ada 3 juga, yaitu ada kesiapan anak, kesiapan keluarga, juga kesiapan sekolah. Nah, ini tidak bisa dipisah-pisahkan.
menjadi satu bagian yang memang harus kita gerak bersama. Ya, kalau hanya sekolah saja kan mungkin berhasil. Kalau hanya orang tuanya saja juga tidak berhasil. Yang kita gesak anaknya saja juga impossible, tidak akan berhasil. Tetapi ketiga komponen ini wajib bersama-sama. Baik. Selanjutnya kita lihat bagaimana toolkit, panduan toolkit kesiapan bersekolah. Ya, panduannya semuanya sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Ya, jadi kita tinggal mengaplikasikan di satuan pendidikan, maksudnya di daerah masing-masing. Contohnya Kepri hanya ada 2 kabupaten yang menjadi sasaran program ini. Nah, berarti satu langkah ke depan, ya, satu langkah lebih di depan lah dibanding teman-teman yang lain. Nah, ini nanti di cross check lagi di grup. Kalau seandainya ada yang terlewat, tadi Bu Esi sudah ada materi Bu Dini ya, belum. Nanti mudah-mudahan Bu Dini jangan lupa di japri ya. Nah, untuk toolkitnya sendiri ini juga sudah disiapkan ya. Tinggal bagaimana nanti ini bisa sampai kepada semua sasaran kita yang ada di Kabupaten Bintan, baik itu PAUD yang ada melayani usia 5-6 tahun dan sekolah dasar yang kelas awal, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Karena kalau di dalam PAUD untuk di luar negeri itu sebenarnya 0 sampai 8 tahun. Khusus di Undang-Undang Pendidikan memang di situ 0 sampai 6. Tetapi ternyata tidak diragukan lagi. Bapak Ibu tahu kalau misalnya anak-anak kita sebagai prasyarat masuk misalnya jenjang prestasi atau apapun, biasa raport yang dilampirkan mulai kelas berapa? Nah, kelas 4 kan? Bukan dihitung dari kelas 1. Berarti dianggap anak itu ya bisa dinyatakan memasuki pendidikan dasar dan diakui dari segi kecakapannya di kelas 4. Jadi kalau kelas 1, 2, 3 itu masih masa transisi. Jangan terlalu dipaksa ya, jadi tetap saja gurunya harus kreatif, inovatif. Jangan menggampangkan juga, mentang-mentang nih kata guru SD awal yang akan mengajar literasi, numerasi, yang di PAUD tidak diajarkan, ya. Harusnya fondasi dasar stimulasinya dimulai dari jenjang PAUD. Jadi anak masuk ke SD tidak gagap-gagap, apa nih Bu? Nah, ya seperti itu ya. Jadi sama-sama bersinergi. Baik. Nah, ini untuk toolkit kesiapan keluarganya. Jadi di sini ada 4 yang nanti saya berharap dari 4 orang tua ini akan kampanye. Kampanye kita hebat nih. Saya senang, bahagia. Hari ini ada salah satu peserta kita yang berasal dari guru SD kelas awal. Sudah membuat YouTube bagaimana membelajarkan anak itu baca dari mulai awal ya Pak ya. Nah, itu satu kebahagiaan. Siapakah dia Pak Saudari? Tepuk tangan dong untuk Pak Saudari. Nah, ini adalah guru kita yang kami berikan apresiasi walaupun tak pakai piagam. Ternyata subscribe-nya sudah 1000. Saya tadi wow gitu ya. Tolong nanti yang hadir di sini juga bantu buka itu YouTube-nya bagi orang tua yang kesulitan mengenalkan cara membaca awal anak-anaknya yang di jenjang usia dini maupun kelas awal. Jadi jangan dimarah-marah. Ini tidak. Kadang-kadang ini aja nggak bisa. Jadi ngapain aja di sekolah? Aduh, kok seperti itu ya? Jangan, di sini nggak ada, di sini nggak ada ya. Oke, jadi
saya yakin dan percaya ke depan nanti dengan adanya forum ini makin baik, nanti praktek-praktek baik untuk bagaimana pembelajaran literasi kita di PAUD dan di kelas SD kelas awal. Nah, ini harapan. Baik, tujuannya sebenarnya ini adalah diperuntukkan bagi orang tua, karena mau jadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Semuanya kalau sudah dulu, nah ini cerita dulu, mau nikah ya cukup buat pengantar RT RW sampai ke KUA, maka dilakukan ijab kabul, betul? Ada nggak disekolahkan dulu? Tidak ada. Tetapi di luar negara sana sudah ada namanya bimbingan pranikah. Ternyata sekarang di kita di Indonesia alhamdulillah sudah ada. Itu berarti perkembangan menuju ke arah yang baik sudah dilakukan. Ini satu proses di mana nanti SDM kita unggul, SDM kita berkualitas di masa yang akan datang. Baik, bahwasanya orang tua ini berkewajiban mempersiapkan anaknya ke jenjang pendidikan berikutnya. Kalau dari PAUD kita naik jenjang ke SD. Nanti akan bicara lagi bagaimana transisi SD menuju SMP. Juga ada lagi SMP menuju SMA atau SMK. Itu beda-beda penanganannya, tidak bisa disamaratakan. Baik. Juga ini ada ide-ide ya, cara-cara sederhana bagi orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Jadi anak yang ada di keluarga itu bukan hanya tanggung jawab orang tua. Di situ ada keluarga inti, ada keluarga saudara, ada masyarakat dan lain-lain. Jadi lingkupnya ini kita akan mengajak bersama atau bermitra. Nah, seperti itu ya. Juga kesiapan keluarga yang dimaksud mencakup sikap, dukungan, stimulasi dari semua anggota keluarga. Ini rata-rata sosok ayah suka menghilang dari masa-masa yang dibutuhkan anak. Karena saya tahu ayah ini memang harus mencari nafkah, ya, tentu saja memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, kita bayangkanlah kalau ayah sudah pergi kerja pagi, pulangnya malam atau lembur dan lain-lain, sosok ayah tidak ada tuh. Semuanya di-cover sama sosok ibu. Makanya ayah hadir saat ada quality time. Nah, libur, gunakan waktu bersama supaya sosok ayah juga ada di keluarga tersebut. Ya, ini ditunjukkan dalam keseharian ya. Jadi dapat mendukung anak berkembang maksimal. Beda anak yang didukung oleh ayah dan bundanya dibanding hanya bundanya terus. Bundanya tahu lah ya. Apa kalau ibu-ibu suka ngomel. Nah, seperti itu ya. Mama ini banyak betul ini. Ini salah, itu salah. Tapi kalau ayah ngomongnya sekali, langsung anak itu nurut. Biasanya seperti itu ya. Nah, di sini wajib hadir seorang ayah dalam membantu perkembangan anak ini tumbuh menjadi pribadi yang tumbuh normal dan pertumbuhannya maksimal ya. Oke. Tarik nafas dulu ya. Nah, ini yang dimaksud sikapnya ini seperti apa ya? Lalu juga dukungannya itu seperti apa? Stimulasinya seperti apa? Ini kita lihat bahwa ini konsep kesiapan berkeluarga ya. Kira-kira hal-hal yang perlu diketahui dalam menggunakan toolkit ini, konsistensi ya, antar orang tua dan anggota keluarga dalam bertindak. Kita tahu bahwa budaya kita, saat ibu dan ayahnya bekerja, anak biasa dititip sama nenek atau
kakek lah ya yang jadi pengasuh. Nah, saat ada kata mama papanya bilang, nah nanti kalau sudah jam segini nanti anak suruh tidur, maksudnya istirahat, dan jajannya itu dibatasi, tidak boleh jajan misalnya gula-gula, kakak. Tapi karena dia tinggal sama nenek dan kakek, apapun yang diminta oleh sang cucu, karena sang cucu adalah intan payung, diberikanlah semuanya. Ujung-ujungnya anakku ini kok batuk, kok ini. Nah ini harusnya kita juga sebagai orang tua menyamakan persepsi. Nah, nanti saya mau kerja, anakku kalau tidak boleh diasuh sama baby sister, mama yang mau ngasuh ya. Tapi kita punya kesepakatan, jadi harus itu dibangun dulu supaya jangan apa? Jangan ada konsep yang mamanya bilang tak boleh, neneknya bilang boleh, anaknya bingung. Jangan. Jadi satukan dulu apa mau aturannya sehingga satu seia dan sekata. Mamanya bilang tak boleh main HP kalau masih kecil, nanti matanya rusak. Neneknya bilang boleh main HP. Jadi anaknya jadi bingung. Nah inilah yang harus kita satukan, apa namanya, konsistensi dalam berucap maupun bertindak. Ya, kalau dulu ingat ada yang jatuh, yang disalahkan siapa? Lantainya. Nah, bukan lantai, kadang kodok. Oh. Ya, kadang apa saja disebut. Padahal kalau jatuh itu kan memang jatuh. Nah, kamu jatuh sakit, iya. Oke, kalau sakit kita obati, nah, itu yang konsep yang nyata sebenarnya. Jangan salahkan orang lain. Lantainya nih jahat atau batunya ini ya jahat ya, dipukul batunya, padahal dia tidak salah. Jadi konsep itulah yang harus kita perbaiki di masa pengasuhan era zaman now. Era zaman now ya. Baik. Terus perhatian kasih sayang dalam keluarga itu juga penting ya. Kalau saya pikir-pikir memang iya, saya juga jadi ibu ya, agak-agak cerewet. Kalau bapaknya tuh kok jarang ya cerewet. Saya mengakui sendiri ini pribadi saya. Ternyata pola seperti ini yang salah. Jadi harus diperbaiki. Saat anak melakukan kesalahan, berarti apa nih yang harus menjadi solusinya? Kalau bapak ngomong sekali kok langsung didengar ya, langsung dikerjakan. Kita ngomong 5 kali, karena cuma omongan ibu kali-kali. Nah, seperti itu. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Terakhir, tegas, bersikap baik dalam tindakan ya. Jadi kalau ada pola asuh kan ada yang otoriter ya, maunya kata orang tua. Ada yang terlalu slow. Semua anak yang mau diturutin itu juga nggak bagus. Berarti yang bagus yang mana? Yang ada kombinasi. Nah itu yang bagus. Jadi saat berkata-kata dengan anak-anak usia dini maupun kelas awal itu kombinasi ya. Saat bilang ini tidak, apa sebabnya tidak, kasih tahu ya. Kalau iya ini karena baik untuk kamu. Nah seperti itu ya. Jadi konsepnya jelas. Nah untuk menggunakan toolkitnya sendiri itu adalah sikap dari kita. Nah ini tampilan melalui perilaku, ekspresi ya. Kalau disebut juga dengan apa Bu? Sikap ini dicerminkan dengan public figure ya. Ya, bagaimana mungkin orang tua bisa nyuruh anaknya sholat sementara orang tua tak pernah sholat? Itu dia. Bagaimana mungkin mama bapak bilang belajar, baca buku, mak bapak nonton TV? Itu ya salah. Nah, kalau ada kesepakatan bahwa ini jamnya adalah jam untuk belajar, ya udah sama-sama kita duduk bersama, tunjukkanlah apa yang disebut dengan kehangatan kasih sayang. Ini sudah
Aduh Bu, jangan dilakukan. Sekarang anak-anak umur 3 tahun sibuk dengan apa Bu? Gadget. Sibuk dengan HP. Itu yang terjadi ya. Mudah-mudahan tidak untuk ibu guru tersayang dan mama-mama yang ada di ruangan ini, juga bapak guru yang sudah punya masa kerja yang gak usah dihitung lagi lah, pokoknya Allah sudah tahu lah ya. Nah, juga bagaimana nih kepekaan orang tua terhadap kebutuhan anak. Mentang-mentang bapak mama kerja ya, duitnya nggak berseri Bu. Apa yang mau diminta anak, hari itu minta, hari itu diberikan. Betul tak konsep itu? Salah. Sesayang-sayangnya kita kepada anak, kalau anak mau minta sesuatu, ini dari usia dini sudah diajarkan gini Bu. Kalau dia mau minta, apa yang biasa dia berikan dulu. Contoh nih, kalau dia mau jajan saja, misalnya jajan apa, itu disepakati, oh mau es krim, oke lah, dalam seminggu ini kan belum beli es krim. Boleh, nanti kalau beli es krim, kamu harus melakukan hal baik dulu. Nah, misalnya gitu. Sayang mama, atau bantu mama, atau sayang papa, atau apa. Nah itu dilakukan, baru ada kesepakatan. Tapi kalau lebih tinggi lagi permintaannya, mau sepeda baru misalnya, ya, ini barusan dapat tunjangan kinerja nih, atau tunjangan profesi nih, masih di sini baru diambil tebal nih. Sebenarnya bisa hari itu dibeli, tapi kita sebagai orang tua harus punya. Nah itu dia, itulah gunanya orang tua. Kebutuhan anak bukan berarti semuanya dipaksakan. Boleh nak, mau beli sepeda baru ya? Iya, oke. Sekarang kita kumpulkan poin. Poin apa misalnya? Oh, pandai baca doa ini 100 poin, 1000 poin ya. Oh, pandai nanti membersihkan mainan sendiri, kasih sekian poin. Nah, boleh. Atau dengan cara menabung, itu padahal uangnya juga dari kita ya Bu. Ditabung, nanti kalau kurang mama tambah atau papa yang tambahkan. Belinya nanti ya, kalau sudah uang tabungannya sekian, nanti mama tambahkan. Itu mengajarkan anak untuk sama-sama tidak berlaku egois. Nah, besok-besok kalau anak pertama nak minta tidak dikasih itu nangis biasanya. Itu senjata. Tapi jangan kalah. Orang tua harus punya trik, atau keluarga harus punya trik. Nangis pertama kalau dikabulkan, besok dia nangis gulung-gulung di lantai. Yakinlah, dia akan berlaku tantrum namanya. Ya, tantrum itu sampai ada yang kepalanya dijedot-jedot ke dinding, itu ada. Jadi jangan sampai salah asuh pola asuh kita. Nah, ini pentingnya peran keluarga. Oke. Dan cara komunikasi orang tua juga kepada anak ini juga sangat-sangat diperlukan. Kita tahu bahwa ada yang pola komunikasinya agak kasar, ya. Nah, ini untuk seorang orang tua ya, kita dapatkan anak usia dini di kelas juga bilang engkau, nah gitu ya. Jadi itu karena pola komunikasi orang tua ya kasar. Biasanya itu di lingkungan pasar atau di daerah-daerah yang memang ya itu tadi yang saya katakan, mungkin orang tuanya tidak pernah mengikuti kegiatan parenting maupun pendidikan pranikah ya. Jadi engkau ya. Nah, juga orang tua merespon perilaku anak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa sekali anak usia dini atau kelas awal itu punya senjatanya itu tadi nangis ya. Kalau itu harus dipahami bahwa oh nangis sekarang ini gak mempan, ibu udah dapat ilmu, bapak dan dapat ilmu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita sebut anak itu adalah anak kesayangan, siapa sih yang tidak sayang sama anak? Tetapi kalau sayangnya menjerumuskan, nantinya anaknya jadi terlalu egois. Kalau semuanya hal yang dimau
kita turuti. Bagaimana ibu-ibu? Masih semangat bapak-bapak? Ngantuk tak Pak? Aduh, mau sholat tak cukup, mau tidur ya. Nah, jadi terpaksa nunggu dulu sampai habis ya. Oke. Nah, dukungannya seperti apa dukungannya ya? Jadi dalam kegiatan mendukung berkembangnya aspek anak secara utuh, ya tadi sudah dibahas nilai agamanya, dimulai dari penanaman karakter. Kalau disuruh anaknya belajar sholat ya, maknya sholat, bapaknya sholat ya. Kalau mau mulai kegiatan diawali basmalah, dia juga harus selalu dilakukan, diakhiri dengan alhamdulillah. Nah, ini adalah praktek-praktek baik yang dilakukan dalam satu keluarga. Fisik motoriknya bagaimana? Nah, kalau kegiatan di rumah, anak jangan dijadikan raja, sehingga semuanya dilayani. Dari mulai ngambil nasi, ngambil piring, pasang kaos kaki, sepatu, itu namanya tidak melatih fisik motorik. Ini siapa yang salah? Seandainya anak akhirnya tak bisa apa-apa ya. Jadi lakukan secara bertahap sesuai tumbuh kembang anak, sesuai usianya ya. Kalau hal misalnya anak bisa ngambil piring sendiri sudah umur 3 tahun, nggak apa-apa, jangan piring kaca. Bisa menyendok nasi walaupun tumpah 1 atau 2, nggak apa-apa, katakan ambil nasi secukupnya. Adik mau makan seberapa? Nanti kalau kurang boleh tambah. Jadi dia merasa bertanggung jawab. Ini enggak, sini mama suapin, kamu makannya lama, udah sini nanti kecak-kecak. Mama lagi emosi, ai. Kalau udah gitu saya tak ikut campur ya. Terus kognitifnya bagaimana? Ibu kalau masa bapak kalau membengkel aja anaknya yang usia dini terlibat. Supaya apa? Supaya dia mengetahui pengetahuan. Anak itu sifatnya selalu bereksplorasi. Di dalam dia ikut bersama kegiatan orang tua atau orang dewasa, dia menemukan pengetahuan baru. Baik itu pengetahuan yang bisa langsung dia temukan maupun yang melalui percobaan terlebih dahulu. Ya, tidak semua pengetahuan langsung muncul. Ternyata, oh warna kuning dicampur dengan warna biru, kok jadinya hijau. Nah, itu penemuan ya. Tapi kalau nggak dicampur dia nggak akan berubah warna. Baik, untuk bahasanya sendiri, kenapa selalu jangan biarkan anak bermain sendiri? Karena nanti perkembangan bahasanya bisa apa biasanya? Ya lambat. Jadi dari mulai usia dini sampai juga di kelas awal anak selalu diajak berkegiatan bersama, dan selalu kita sebagai guru ini bukannya apa kata guru ya, kalau dulu itu namanya belajar konvensional. Nah, sekarang harus apa? Konseptual ya. Jadi guru itu fasilitator ya, bertanya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat, apa yang kamu kerjakan. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya nanti bagian sosial emosional ini juga harus dipahami. Beda-beda anak, beda-beda emosional ya. Nah, emosionalnya ini kalau dikaji lebih dalam banyak sekali ya. Jadi ada yang disebut dengan egosentris, itu seperti apa ya. Itu pasti kita harus mengkaji lebih dalam. Tetapi yakin dan percaya emosional anak itu dapat kita deteksi. Karena anak yang belajar atau bergabung di satuan pendidikan PAUD maupun SD ataupun khusus yang berada di orang tua, dari lahir kan sudah tahu ya Bu, kira-kira anak ibu, oh anak saya ini sekarang sudah berperilaku tantrum. Lalu saat minta ini dia mekek, dia kalau belum dikasih tak berhenti. Nah, itu sudah ketahuan. Itu harus diterapi. Terapinya dengan kesabaran, kasih sayang, dan pengertian. Tak bisa langsung sembuh.
sesuatu yang sudah berlebih-lebih, akibatnya jadi candu. Kalau sudah kecanduan, cara menyembuhkannya harus satu-satunya jalan adalah terapi. Nah, itu dia. Terus bagian kegiatan seni ini biasanya kalau di lingkungan PAUD, seni ini akan terintegrasi ke dalam semua kegiatan, baik nilai agama, ya, fisik motorik, apalagi bahasa, kognitif, sosial, emosionalnya. Jadi semuanya bisa mengandung unsur seni, ya. Mengenalkan Allah dengan menyanyi, dengan bersair dan lain-lain. Cara mengambil wudhu tahap-tahapnya dengan cara bertepuk tangan atau dengan menyanyi dan lain-lain, itu contoh. Baik, stimulasinya bagaimana? Ayo, orang tua harus menumbuhkan kecintaan terhadap belajar. Ya, kita ini sebagai guru juga sebagai orang tua. Tapi rata-rata kalau saya lihat yang punya anak usia dini palingnya utusan mama-mama dari enggak Bu, dari PAUD ya. Oh iya ya. Dan yang SD sudah lewat kelas 2. Oh alhamdulillah, berarti tepat sasaran. Nah ya. Jadi ini yang disasar adalah orang tua yang masih punya anak usia dini plus SD kelas awal. Nah, jadi sampai disebut kasmaran belajar ini maksudnya adalah anak betul-betul inginnya belajar ya. Nah, kapan sih sekolah dibuka? Ini kok nggak sekolah-sekolah nih? Nah, itu kasmaran belajar karena ingin sekali dia jumpa dengan guru maupun datang ke sekolah, karena sekolahnya tempat yang paling nyaman, tempat yang paling dia apa? Dia tunggu-tunggu ya. Ini kalau sekolahnya udahlah jutek gurunya ya, terus sekolahnya dilihat nggak enak juga, apa boleh buat lah. Anak pun udah lama sekolah dari rumah aja ya. Saya tak mau lah ke sekolah itu, habisnya jutek kali Bu Guru. Ya sekarang anak sekarang bahasanya kebanyakan sinetron, jadi bahasanya juga sudah bahasa tinggi. Nah itu dia. Oke. Nah orang tua juga memberi kesempatan pada anak untuk mengeksplorasi dan beraktivitas. Jangan biarkan anak mengeksplor beraktivitas sendiri tanpa ada pendampingan. Nah ya, untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan. Ya, lanjut ya Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Atau mau berhenti kita ulang? Nah, boleh, senang hati ya. Baik. Nah ini kesiapannya belajar untuk orang tuanya ya, ada 3 ya Bu. Tadi yaitu kesiapan anak, kesiapan keluarga, dan kesiapan sekolah. Jadi 3 aspek ini harus bersinergi. Kalau hanya satu saja impossible ya. Nah, terus ini juga yang diperlukan menggunakan toolkit kesiapan keluarga. Nah, ini Bapak Ibu guru juga harus tahu. Jadi nanti akan terjun langsung dalam kegiatan parenting. Bapak Ibu guru lebih menguasai sehingga nanti ilmu ini akan ditularkan kepada orang tua. Jadi di mana ada pengasuhan bersama, setelah anak pulang dari sekolah, maka pengasuhan dilakukan oleh orang tua masing-masing. Sekolah hanya berapa jam Bu? Paling lama PAUD adalah 3 jam. Untuk kelas awal berapa Bu? Dari jam 7:30 sampai jam 10. Bayangkan, sisa waktunya berada di mana? Di rumah, di keluarga ya. Oke. Terus ini yang jelas tadi sudah dibahas di depan ya. Nah ini toolkit kesiapan keluarganya ya. Kalau mau bicara khususnya pada anak usia dini maupun kelas awal, tinggi badannya tidak sama dengan kita. Jadi kita harus memposisikan mata sejajar dengan mata anak. Jangan bicara sambil main
handphone, sehingga anak itu tidak ada hormat-hormatnya. Ya, bapak ngomong, mama ngomong, tapi tak nengok mukaku. Nah, kan gitu jadinya. Jadi ini trik bagaimana nantinya kita akan berkomunikasi dengan anak dengan cara yang baik ya. Ini materi ini sudah ada di parenting ya. Jadi sekolah-sekolah yang sudah menjadi sasaran parenting kementerian, mudah-mudahan ini sudah dilakukan istilahnya parenting bersama orang tua, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menstimulasi anak selama di rumah. Apalagi sekarang masa pandemi, banyak sekali orang tua yang harus menjadi guru bagi anaknya sendiri ya. Guru-guru taunya memberikan tugas, setor tugasnya. Nah, seperti itu. Orang tua yang pusing tujuh keliling ya. Apalagi kalau PAUD. PAUD itu selalu di bawah. Kenapa? HP mama cuma satu, sementara menyiapkan tugas abangnya yang SD, abang kakaknya yang SMP, bahkan mungkin kalau 4 anaknya lah. Akhirnya PAUD, nanti aja ya Bu Guru, 1 minggu saya setor. Luar biasa ya. Yang didulukan tentu ya atas ya. Itulah yang terjadi fenomena COVID-19 ya. Oke, saya tak usah lagi baca di modul masing-masing kan. Kelamaan nanti Bu. Waktu saya nih sebelum asar, jadi masih ada satu lagi nih. Bingung saya ya. Gak apa-apa. Terus mengobrol ya dengan anak itu mengasihkan. Jadi kalau anak kita, anak kesayangan, janganlah dikurung di dalam rumah saja. Sekali waktu berikan dia untuk bermain seusianya, karena itu juga sebagian dari bagaimana mengembangkan kemampuannya untuk berbahasa, kemampuan untuk sosial, dan kemampuan-kemampuan lain yang dia tidak dapat kalau dia hanya sendirian. Tapi dia harus bersama-sama. Dia baru, Bu, anak-anak bertengkar tuh kira-kira ada nggak pembelajaran di situ? Ada. Dia akan menemukan masalah, bagaimana nanti mengambil solusi dari pertengkaran itu. Dan ada yang mengalah, ada yang menasihati, nanti akan timbullah di situ mufakat, musyawarah, mufakat. Jadi kalau anak bertengkar, kita lihat selama dia belum kita lihat, nah, kita lihat saja dulu, nanti bagaimana sudah sepakat, nah kan gitu. Jadi kalau kelas awal dianggap kayak kelas yang sudah tinggi, itu berarti cara menanggulanginya jalannya salah ya. Jadi kita lihat dalam pertengkaran ada pengalaman berharga di situ ya. Seru loh orang berkelahi. Ingat dulu masa kecil ya, berkelahi. Habis itu baikan, belum lagi 1 menit, maafkan ya, salah. Itu terjadi. Jadi hari ini itu tidak dilakukan anak gara-gara anaknya tidak boleh keluar rumah, semuanya asik dengan HP. Ya, jadi namanya berlaku antisosial. Anak kita tak boleh bergaul, antisosial gara-gara orang tuanya kalau dulu anak gadis Bu dipingin, sekarang anak-anak kita dipingin. Jangan main di luar, bajunya nanti kotor, sepatunya juga belepotan. Aduh, ya. Tapi kalau keluarga kita, tetangga, insya Allah Bu, ya saya yakin, karena tetangga saya tiap hari di jalanan samping rumah rame Bu, ada kalau 10 anak. Jadi biarin saja, karena dia tidak kemana-mana, hanya dia ketemu dia lagi, kecuali ada orang baru. Nah, ini yang kita waspada ya. Nah, oke, kalau masalah-masalah ini mari kita pelajari secara teksnya. Ini gerakan nasional. Orang tua bacakan buku, bahkan sudah diviralkan melalui YouTube ya, kanal YouTube PAUD di Dasmen, juga Anggun PAUD, itu bagaimana sampai dikasih apresiasi ya dari Pak Menteri bagi lembaga PAUD yang orang tuanya baca buku. Bahkan Bunda PAUD saja, Bunda PAUD kabupaten atau provinsi itu boleh membuat kegiatan
bacakan buku pada anak. Kemarin yang dapat juara Bunda PAUD yang arah timur, dia bercerita di depan anak, membacakan buku yang mengandung karakter nilai yang baik, ya, bagus, ya. Jadi ada 10 Bunda PAUD, dan untuk PAUD-PAUD itu sudah dilakukan sejak sebelum pandemi COVID. Jadi ada program baca buku. Ayah, Bunda, bacakan aku buku. Nah gitu, ada nyanyinya. Jadi itu di kelas awal masih harus dilakukan, ya. Kalau tadi sudah ada video cerita, alangkah baiknya kalau ayah bunda sendiri yang membaca, karena itu akan diingat oleh anak. Iya, kemarin ayah bundaku waktu kecil sering mendongeng untukku. Itu hal yang tidak akan dilupakan, daripada anak lihat HP sendiri, baca video cerita-cerita yang tidak bermutu dan tidak berkarakter. Lebih baik kita menceritakan nilai-nilai budaya yang punya karakter atau nilai keislaman, khusus yang beragama Islam, atau bisa budaya setempat yang bisa memberikan anak itu nilai juang dan lain-lain. Oke. Nah, ini kita lihat tadi sudah juga, ya. Jadi dari aspek sikapnya semuanya sudah ada. Bagaimana nanti tinggal praktek langsung. Ini kan teori. Bagaimana dengan prakteknya? Ya, sebagai orang tua lah yang akan praktek. Ya, gurunya nggak mungkin, karena ini adalah ranahnya orang tua. Kalau gurunya juga orang tua, maka double. Nanti ada namanya kesiapan dari sekolah lagi, ya. Ini baru kesiapan keluarga, dukungannya, stimulasinya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Sudah selesai. Bagian 1, ya, sudah selesai, yaitu ranah keluarga. Itu sudah diberikan rambu-rambu. Nanti bagaimana tinggal prakteknya. Nah, di sana ada 1 orang tua, ya. Nah, ini semuanya orang tua, tapi rata-rata kalau bapak ibu kepala sekolah, ini putra putrinya sudah lewat, ya, sudah menikmati. Nanti tinggal bagaimana ilmu ini ditularkan kepada menantu yang sedang mengasuh anak usia dini, ya. Mudah-mudahan yang belum punya menantu kayak saya tinggal tunggu tanggalnya, ya. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau sharing-sharing? Mungkin pengalaman selama pengalaman selama jadi orang tua, keberhasilannya, praktek baiknya, itu kita perlukan, ya. Baik, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Herlina dari SDN 017 Bintan Timur. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu tadi tentang materi yang Ibu sampaikan. Ini untuk kesiapan keluarga, anak, dan Bu, kemudian sekolah. Nah, di sini saya berkaca kepada diri saya sendiri, keluarga. Di sini saya mempunyai anak kecil umur 3 tahun 6 bulan, 3 tahun setengah. Di sini permasalahannya mungkin lebih ke keluarga gitu ya Bu. Tadi yang Ibu bilang masalah anak-anak sekarang, mau anak perempuan, anak laki-laki, kita di rumah dipijit gitu kan Bu. Di satu sisi mungkin ada baik ada buruknya gitu kan Bu. Nah, di sini yang saya tanyakan, di sini gimana ya Bu ya? Anak saya ini laki-laki, kemudian misalkan saya kasih dia izin main di luar. Nah, kalau main di luar, anak saya ini tipenya tidak mau membalas apa yang ingin sama kawannya. Nah, di saat itu anak saya kena gigit sama kawannya. Itu perempuan digigit Bu, di bawah dia umurnya. Jadi orang tuanya juga tidak ada rasa gimana ya, merasa bersalah. Nah, memang saya tidak mendampingi saat itu karena di saat itu saya lagi sakit.
Jadi saya tunggu, saya tanya sama tetangga yang bawa anak saya, kenapa anak saya kok ada bekas gigitan? Ya ini digigit sama anak ini, dia bilang begitu. Jadi saya bilang, oh oke, mungkin nanti dia minta maaf sama saya, kemudian mungkin menjelaskan gitu, kenapa sih kok anaknya sampai menggigit anak saya gitu kan. Saya tunggu sampai 1 bulan, itu pun neneknya yang menanyakan kenapa anaknya ini gigit anak saya gitu. Oh iya nih, kemarin mau ngomong tapi lupa kok menggigit anak saya dengan bekas yang begitu lebam sampai berapa hari baru hilang dengan alasan oh iya nek saya lupa mau bilang.